Shalom, selamat pagi, selamat Hari Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Kita hendaknya bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kira-kira 1993 tahun yang lalu. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita buka dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, agung dan mulia di pagi hari menjelang siang ini. Karena pada hari ini kami bersama seluruh umat-Mu di seluruh dunia merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena oleh kebangkitan-Mu lah kami dikatakan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kiranya ya Allah Roh Kudus ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kiranya Tuhan Yesus yang telah bangkit hadir bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini, dan juga kiranya hadir di House of Our Lord di Sentul City. Jadilah kiranya ibadah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
segalanya.
dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas merah permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas merah yang permata, tiada artinya. Lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu selalu, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami selalu dia Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kini saatnya pemberitaan firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu ini ya Allah Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan juga, Tuhan berikan kami pendengaran seorang murid dan hati seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu ketika ditaburkan seperti benih yang kekal akan bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah-buah
untuk memuliakan nama-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 16 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kalau pada hari Jumat yang lalu Paskah wafatnya Tuhan Yesus. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, di pembacaan tadi, kita tahu betul bahwa cerita kebangkitan ini sejak dari kita sekolah minggu ya. Kecuali Bapak Ibu yang tidak pernah mengikuti sekolah minggu, karena mungkin setelah pemuda atau setelah dewasa baru percaya dan terima Tuhan Yesus, atau karena sebab-sebab lain. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus disalib mati pada jam 3 siang pada hari Jumat yang kita peringati pada 7 April yang lalu. Peristiwa itu terjadi sesuai dengan nubuat Alkitab di kitab-kitab Perjanjian Lama ya, bahwa anak domba Allah itu kalau menurut perayaan Paskah orang Yahudi disiapkan di hari Senin ya. Kemudian pada hari Kamis diadakan makan malam Paskah untuk persiapan besoknya, dan pada hari Jumatnya pada jam 3 jam 3 siang pada hari Paskah itu imam-imam besar mempersembahkan anak domba Allah di bait Allah. Jadi diadakan pengorbanan oleh anak domba Allah, dan itu direalisasi pada waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib pada jam 3 siang. Dan kita kembali dalam peristiwa kebangkitan ya. Alkitab mencatat ada beberapa hal. Pada waktu itu, karena banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, takut jenazahnya Tuhan Yesus dicuri, mereka meminta pada Gubernur Pilatus untuk makam Tuhan Yesus selain ditutup dengan
batu yang besar, kemudian dimeterai, disegel supaya tidak ada orang boleh masuk untuk mencuri jenazah Tuhan Yesus. Dan kemudian ada prajurit-prajurit Romawi yang menjaga di depan pintu kubur itu. Dan kita tahu kemudian pada pagi hari terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi ada gempa bumi ya pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Dan dari sorga turun malaikat ya, dengan wajahnya seperti kilat. Jadi terang ya, benderang wajahnya malaikat ini. Dan dia berpakaian putih cemerlang. Dan malaikat inilah dengan kekuatannya yang luar biasa di atas kekuatan manusia ya. Sebab pada waktu menutup pintu kubur itu, ini kuburan, makam ini sebenarnya milik dari seorang pemuka Yahudi yang bernama Yusuf dari Arimatea. Jadi disebut Yusuf Arimatea. Dia seorang kaya dan pemuka agama, seorang Farisi, tapi dia menjadi pengikut yang setia Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, si Yusuf, Bapak Yusuf dari Arimatea ini datang menghadap Gubernur Pontius Pilatus untuk jenazahnya dia makamkan di kuburannya. Jadi kuburannya Pak Yusuf dari Arimatea yang masih baru belum dipakai ini, dia pakai untuk memakamkan gurunya, yaitu Tuhan Yesus Sang Mesias, yang dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi penghormatan terakhir dari Yusuf Arimatea, dia sendiri yang mengapani jenazah Tuhan Yesus. Dia sendiri yang angkat memasukkan ke kuburannya. Hebat ya, Yusuf Arimatea ini patut diteladani ya. Meskipun sebenarnya ada kekecewaan karena orang yang dia kagumi akhirnya meninggal ya. Dan kita lihat selanjutnya pada waktu malaikat dari surga turun di depan makam Tuhan Yesus itu, dia menggulingkan batu penutup kubur itu, kemudian si malaikat duduk di atasnya. Ada tertulis ya di kitab Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan pembacaan kita hari ini menyatakan ada 3 wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus. Yakobus itu sepupu Tuhan Yesus ya. Jadi masih keluarga ya, dan Salome. 3 wanita ini pagi-pagi benar pergi ke kubur untuk merempahi atau menaruh bunga buat jenazah Tuhan Yesus ya. Karena perlu kita tahu juga adat orang Yahudi pada waktu itu, kalau orang meninggal 3 hari kemudian mereka ke kuburan, ke makam untuk melihat memang betul-betul sudah meninggal. Karena jangan-jangan cuma mati suri atau ya ada orang kan bisa hidup lagi ya. Jadi adat istiadat orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga, jadi pas hari Minggu, 3 wanita ini pergi ke kubur untuk merempahi atau menaruh bunga di makam Tuhan Yesus ya. Tetapi di perjalanan mereka berpikir, kan makam Tuhan Yesus itu ada batu penghalangnya, pintu dari batu yang cukup berat. Dan mereka bertiga tidak bisa ya sebagai wanita ya. Dan kemudian sudah disegel lagi dan dijaga oleh para prajurit Romawi. Jadi bagaimana ya caranya? Nah, di dalam perjalanan itu mereka berpikir demikian. Tetapi akhirnya ketika mereka tiba di makam Tuhan Yesus, kalau di Israel itu namanya Garden Tomb ya, Garden Tomb, kuburan Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan ternyata pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka ya. Dan mereka melihat ke dalam kubur, ternyata yang ada adalah seorang malaikat. Kalau ditulis di kitab Markus seorang, tapi di kitab yang lain 2 orang malaikat.
sebenarnya 2 orang ya, tetapi Markus tuh menulis 1 orang malaikat karena yang berbicara 1 malaikat. Yang malaikat yang satu diam-diam. Jadi ada 2 malaikat ya. Dan si malaikat itu berkata, apa yang kamu cari sudah tidak ada, yaitu Tuhan Yesus, dia sudah bangkit. Dan pergilah ke Galilea seperti pesannya. Dia akan bertemu dengan kamu di Galilea. Jadi pesan malaikat itu adalah pesan Tuhan Yesus ya, yang berpesan supaya para murid, ketiga wanita ini menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus agar pergi ke Galilea. Bukan saja pergilah kepada murid-muridnya, pesan malaikat itu kepada ketiga wanita ini, dia katakan juga kepada Petrus, kepada murid-murid dan kepada Petrus, Tuhan Yesus mendahului kamu di Galilea dan dia akan bertemu di sana di Galilea. Nah, apa makna pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi? Pertama, ada pesan bahwa ketika kita menghadapi masalah yang kita merasa berat, seperti ketiga wanita ini ya, yaitu Maria Magdalena yang Tuhan sudah bebaskan dari 7 roh ya, 7 roh jahat ya. Dan kemudian Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka waktu di jalan berpikir siapa yang gulingkan batu yang besar itu? Mana disegel lagi, ada prajurit lagi yang jaga. Bagaimana kita masuk untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus? Tapi mereka pergi juga. Dan ternyata batu sudah terguling. Jadi mereka bisa masuk, bisa merempahi jenazah Tuhan. Jadi di sini kita belajar, masalah apapun yang menghalangi kita, seperti batu kubur itu, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Dalam hal ini, ketiga wanita ini dibantu oleh malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Dan kita tahu ada banyak macam cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, di dalam masalah apapun yang kita alami, masalah seberat apapun, seperti batu kubur itu ya, Tuhan sanggup mengangkatnya. Ya, jadi datanglah kepada Tuhan Yesus, pesan Tuhan, marilah kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan akan menolong kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ada pesan malaikat di ayat 6, jangan takut. Kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan, dia sudah bangkit. Dia tidak di sini lagi. Dan dia pesan, dia akan menantikan kamu, kasih tahu sama murid-murid Tuhan yang lain dan kepada Petrus. Dia menantikan kamu semuanya di Galilea. Apa yang kita pelajari dari firman ini? Yaitu jangan takut. Itu pesan Tuhan melalui malaikat. Jadi ketika kita menghadapi peristiwa yang mengejutkan, mereka pasti terkejut ya, ketiga wanita ini melihat, ada pemuda yang wajahnya bersinar dan mereka tahu itu malaikat ya. Tentu mereka agak ketakutan juga karena ini makhluk dari surga ya. Nah, tetapi jangan takut. Jadi maknanya ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang mengherankan dan kita tidak tahu apa artinya, jangan kita takut. Karena kita tahu ada Tuhan beserta kita. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dia yang akan membimbing kita, dia yang menguatkan kita, dia yang memberikan pengertian kepada kita. Dan makna yang ketiga, malaikat itu berkata kepada ketiga wanita ini, pergilah kepada murid-murid Tuhan yang lain dan kepada Petrus. Tuhan berpesan, Tuhan menunggu mereka di Galilea. Apa yang kita dapat di sini? Tuhan berpesan supaya murid-murid, 12 murid ini ya, dan ada dikatakan khusus kepada Petrus. Kenapa khusus kepada Petrus? Di sini kita belajar bahwa
Tuhan akan menunggu di Galilea. Maksud Tuhan gini ya, Tuhan selalu mengingat pengalaman kita bersama Tuhan, ya. Itu juga kita harus ingat, seperti banyak pelayanan Tuhan di Galilea, sehingga dia digelar sebagai manusia dari Galilea, the man from Galilee, karena dia banyak melayani orang-orang di Galilea. Sekalipun dia melayani di mana saja ya, di Yerusalem, di Yudea, ke Sidon, ke tempat-tempat di luar Israel, tetapi lebih banyak di Galilea. Dan dia memanggil murid-muridnya di daerah Galilea. Sedangkan Galilea pada zaman Tuhan Yesus itu, ada di kitab Matius dikatakan ya, bahwa itu tanah milik bangsa lain. Jadi orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus menganggap Galilea itu bukan Yahudi. Ya, ada sejarahnya ya, bahwa itu dianggap oleh orang Yahudi zaman Tuhan Yesus itu adalah tanah milik bangsa lain. Ada di kitab Matius ya. Jadi apa maknanya? Maknanya begini. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja di tempat-tempat yang mau menerima Tuhan. Tidak melihat dia bangsa Israel atau bukan bangsa Israel. Tuhan melayani di tempat di mana yang dianggap orang Yahudi pada waktu itu bukan milik orang Israel, yaitu dari daerah Galilea ya. Jadi ada firman juga berkata, tidak mungkin Mesias datang dari Galilea. Karena mereka anggap Galilea itu bukan orang Yahudi punya. Tidak ada nabi akan datang dari Galilea. Jadi apa maknanya kalau Tuhan katakan, aku menunggu kamu murid-muridku di Galilea, dan katakan juga kepada Petrus. Kenapa kepada Petrus? Karena Tuhan tahu Petrus pasti terpukul karena dia menyangkal 3 kali waktu Tuhan lagi disiksa. Jadi Tuhan mau memulihkan kembali jiwanya Petrus yang shock ya, yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Itu maksudnya, pergilah katakan pada murid-murid dan kepada Petrus. Jadi spesial kepada Petrus ya. Jadi di sini kita belajar, kalau kita ada masalah Tuhan tahu. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan tidak mau ingat lagi masa lalu Petrus, tetapi yang penting Petrus mesti dipulihkan dulu. Dan hal yang kedua, Tuhan selalu bekerja di mana tempat-tempat yang tidak diperhitungkan manusia. Seperti zaman itu Galilea dianggap bukan milik orang Yahudi, tapi justru Tuhan Yesus banyak melayani di tempat itu. Dan kedua, yang berikut, kenapa wanita-wanita yang pertama mendapat berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan wanita-wanita inilah yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, yang disuruh oleh malaikat, berarti disuruh oleh Tuhan ya, pergi kasih tahu, beritakanlah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita belajar, pada zaman itu kaum wanita tidak dianggap oleh hukum oleh bangsa Yahudi, hukum bangsa Romawi. Jadi kalau di pengadilan, kalau ada saksi wanita itu tidak dianggap, tidak dipercaya. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus justru memakai ketiga wanita untuk memberitakan kebangkitannya. Artinya, Tuhan mau membalikkan pendapat umum pada waktu itu, dan mungkin di masa sekarang juga ya, bahwa wanita tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan justru memakai mereka yang secara hukum tidak bisa dipakai dalam kesaksian dalam pengadilan para wanita, tapi justru Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang bisa saya bagikan di hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini, dan nanti yang lebih melengkapi Oma Palar ya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, membangkitkan semangat kita kembali untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang tadi Bapak sudah bawakan, firman ini mengenai kebangkitan Tuhan. Pada firman Tuhan hari ini kita bisa timba di dalam firman ini begitu banyak, ya. Bagaimana firman hari ini itu hidup di dalam kehidupan kita. Saya hanya singkat saja. Saya mengambil firman hari ini itu ada 3, ya. Ada 3 secara manusia, secara Tuhan. Tetapi yang satu adalah supernatural. Karena keterbatasan kita melihat itu secara supernatural. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi manusia, khususnya anak-anaknya. Dia menyatakan dirinya secara manusia di situ ada, dan juga secara Tuhan yang berkuasa atas isi bumi ini. Dia mau yakinkan pada manusia, khususnya anak-anak, bahwa kehidupan ini Dia yang mengaturnya, ya. Pada kesimpulan akhirnya akan menyatakan demikian. Tetapi banyak hal yang terjadi, yang Tuhan datang ke bumi ini, ya, dengan melalui kita tahu lahir, mati, dan akhirnya bangkit, yang kita peringati pada pembacaan kita hari ini. Di situ bahwa manusia kita, di situ ada bisa kita membaca bahwa jika kita betul-betul bersandar mengasihi Tuhan, ya, kita mengerti Tuhan apa maknanya dalam kehidupan kita. Saya percaya waktu itu para muridnya, khususnya pengikutnya, menyatakan dirinya yang kita baca dalam firman hari ini, bahwa begitu mengasihi Tuhan, pengikutnya mengasihi Tuhan sampai hari kematiannya pun mereka mengikuti, mereka cari, mereka mengingat apa yang pernah dikatakan Tuhan, bahwa mereka akan bertemu, dan banyak hal yang kita sudah baca bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya percaya waktu itu banyak hal yang Tuhan berbicara, ada yang mengerti, ada yang masih ragu-ragu, ada yang apa yang dikatakan itu tidak mengerti, dan di situ dikatakan mereka belum mengerti juga. Tetapi pada akhir yang kita baca pada hari ini, Tuhan menyatakan bahwa bagi yang mengasihi Dia, dalam hal ini pengikutnya, bagaimana perempuan-perempuan, para murid dan pengikut yang lain, Dia menyatakan, aku ada, aku bangkit. Di situ pernyataan Tuhan bahwa kita harus tahu Dia berkuasa membangkitkan dirinya. Saya tidak kupas itu lagi, itu saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti, ya. Itu secara Tuhan. Tetapi secara manusia ada hal-hal yang kita baca, ya, seperti bagaimana kita menggulingkan batu ini itu. Setelah sampai di sana mereka melihat, di situ dikatakan dalam firman yang kita baca, seorang pemuda, ada 2 pemuda, ya. Tetapi pada akhirnya kita mengerti dari cerita ini bahwa itu malaikat. Disitulah Tuhan bekerja antara dunianya dan dunianya Tuhan. Dan ini bisa dimengerti bagi orang yang hidup bersama, mengikut, yang mengerti firman Tuhan, yang tahu Tuhan, ya, mau percaya Tuhan, ya, mau bergantung hidupnya pada Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya secara supernaturalnya yang tidak dimengerti oleh dunia, tapi bagi pengikut Tuhan bisa mengerti ini. Karena Tuhan menyatakan dirinya, ya. Kita sudah tahu bagi dunia itu tidak mungkin bisa mengerti, tetapi kita harus tahu di situ bahwa apabila kita dengan Tuhan, maka semua sesuatu apapun yang kita hadapi secara dunia, secara di luar dunia, dalam hal ini supernatural, Tuhan kita bisa mengerti. Ini tidak bisa dimengerti oleh dunia, ya.
Saya ulangi lagi bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, percaya Tuhan, hal-hal yang demikian kita pasti mengerti. Mungkin sesuatu keheranan bagi kita, tetapi bagi dunia dan satu hal yang kebodohan, bahkan tidak mengerti, ya. Waktu disalib pun dia tidak mengerti, mereka tidak mengerti. Malah mereka katakan di firman yang kita tahu itu satu kebodohan. Tapi bagi anak Tuhan itu sesuatu yang wow, sampai pada pengertian apa maksud dia bangkit. Ya, itulah yang kita harus bersyukur. Kita bisa melihat dunia ini pada akhirnya. Apalagi hal-hal yang kecil. Saya bawa pengertian ini. Mari kita lihat, tidak ada satu hal yang saya ulang lagi, tidak ada satu hal yang misteri bagi manusia apabila percaya Tuhan, ya. Semua Tuhan terbuka, ya. Tetapi yang paling selalu kita sangat sedikit tanda kutip, mungkin itu masuk juga misteri kalau soal waktu. Karena waktu itu kadang-kadang manusia kita berbicara kapan Tuhan, ya. Saya percaya waktu kebangkitan itu juga para murid di waktu itu mereka merenungkan apa yang Tuhan pernah katakan, ucapkan janjinya waktu bersama-sama dengan mereka. Itulah yang sering kita ketemukan di dalam kehidupan kita. Tapi waktu masa kebangkitan yang kita baca hari ini, itulah satu hal yang luar biasa, ya. Tuhan menyatakan kebangkitannya. Jadi kalau kita yang percaya kepadanya, bagaimana kita menyatakan kebangkitannya dalam hidup kita? Kebangkitan Tuhan yang sebagai pengikutnya, sebagai katakan anak-anaknya, kita menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu yang perlu kita renungkan. Kita renungkan, kita lakukan. Apa makna kebangkitan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya? Dalam kebangkitan di situ ada hal-hal yang tidak dipunyai dunia. Tapi kita miliki kebangkitan di situ. Di dalam kebangkitan itu ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada jawaban yang tidak bisa dijawab oleh dunia di dalam kebangkitan Tuhan. Ya, secara disimpulkan kita bisa menjawab. Karena kita percaya tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit, ya. Manusia, Tuhan adalah manusia, dia manusia sendiri, tapi dia bisa membangkitkan dirinya karena dia Tuhan. Ya, bagaimana pertanyaan bagi kita kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya kita sebagai pengikutnya. Kita bawa kebangkitannya dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana makna kebangkitan itu kita nyatakan kepada dunia ini. Itu menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita menyatakan kebangkitannya dalam diri kita kepada dunia? Kita mengerti arti kebangkitannya. Ada hal yang luar biasa, yaitu cara hidup kita. Kita ambil makna itu, ya. Sesuatu dunia yang sudah rusak, yang menghantui, merasuk kehidupan kita, kita rubah menjadi satu kebangkitan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, menyatakan pada dunia, inilah aku, inilah kami, inilah gereja yang menyatakan kebangkitan Tuhan di tengah dunia yang tidak bermakna, yang tidak kekal, tapi kebangkitan menyatakan kekekalan, kebangkitan menyatakan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas dalam hidup dunia ini. Nah, itu semua ada di dalam diri kita masing-masing, keluarga kita, gereja kita, ya, dimanapun kita berada, nyatakanlah kebangkitan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Hanya itu yang saya bisa katakan, kebangkitan adalah suatu makna kehidupan secara dunia dan supernatural. Bawalah kebangkitan itu dalam kehidupan kita sebagai penginjilan. Di dalam Injil, mana ini, kebangkitan ini sangat bermakna. Karena itu membawa kehidupan manusia pada ciptaannya Tuhan sendiri dalam sifat kehidupan pribadi
yang hakiki, manusia yang hakiki ada di dalam kebangkitan Tuhan. Maukah kita? Pertanyaan untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Jika kita mau, Tuhan akan bekerja menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Kiranya ini juga menjadi satu perenungan. Saya sampai di sini saja, saya nyatakan apa arti kebangkitan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi di minggu depan. Amin. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita sharing dan mendengar pemberitaan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan sekarang kita lakukan perintahnya, yaitu melakukan Holy Communion, perjamuan kudus. Karena itu perintahnya, lakukanlah terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu mari kita berdoa lagi. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan, sehingga kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan Yesus sudah menjadikan kami pemenang-pemenang yang harus bangkit, berdampak bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat dan penolong bagi mereka. Dan sekarang Bapa, kami akan melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus. Kami mohon Bapa, sekali lagi, ampunilah dosa-dosa kami juga mengampuni sesama kami. Sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima perjamuan kudus di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, bentang-bentang anak buta yang pegang hari esok, hidup dari berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, bentang-bentang karena buta yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, kalau kita sudah terima hosti masing-masing, mari hosti yang ada firman Tuhan silahkan dibaca.
Dan kami juga di House of Parol Sentul City akan baca yang merupakan pesan Tuhan buat khususnya teman-teman Parol di hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini. Silakan dibaca. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Temanya itu KKR itu nats yang dikasih. KKR di mana? Bengkayang Kalbar itu dia punya nats. Carilah Tuhan. Matius 20 ayat 32b. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sama. Satu cari tentang apa kau mau. Ya, kalau punya Lukas 6 ayat 38b, sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini tentang pemberian. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan katanya hitung-hitungan. Bagian di Julian itu ayat himbauan Nabi Yesaya supaya bangsa Israel dan kita semua saat ini Israel rohani, carilah Tuhan selalu dengan hati, beribadahlah selalu kepada Tuhan selama waktu yang Tuhan berikan. Karena ada waktu biar kita mau ibadah nggak bisa lagi ya, ada waktunya lagi. Terus di GV tadi ya, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? oh itu pertanyaan Tuhan kepada seorang yang buta, kalau nggak salah, orang yang buta, si Bartimeus ya. Jadi di Yeriko. Jadi kalau kita selalu mencari Tuhan, malah seperti orang buta itu mencari Tuhan, nah, Tuhan akan bertanya apa yang Tuhan mau buat kita. Itu bagus ya. Itu berarti sesuatu yang baik untuk kita atau berkat. Terus di Oma apa? Bergembiralah, Bergembiralah. maka ia akan memberikan kepadamu. Oh ya, itu himbauan Tuhan Yesus. Kalau kita bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan Yesus, itu kuncinya. Apa yang diinginkan hati kita, Tuhan berikan. Ya, jadi kita harus selalu bersuka cita dalam Tuhan ya. Dan terakhir, kalau kita sudah diberi Tuhan banyak berkat, nah, ukuran yang kita pakai waktu memberi kepada Tuhan itu akan diukurkan kepada kita. Maksudnya kalau kita memberi kepada Tuhan, menolong sesama, jangan hitung-hitungannya. Nanti Tuhan akan hitung-hitung juga sama kita, ukur. Itu maksudnya. Jadi teman-teman Mu'arrot dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah beberapa pesan penting buat kita semua di hari Paskah 9 April tahun 2023 ini. Mari kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita katakan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada beberapa hari yang lalu kami memperingati kematian-Mu di kayu salib sebagai anak domba Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami terima hosti yang adalah persekutuan dengan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan.
Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus, anak domba Allah, darahmu yang suci sudah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagimu Tuhan. Kami terima anggul yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setelah menerima perjamuan kudus, mari kita bersyukur dalam pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika lagi pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Muliakanlah wajibnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Janganlah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Memberikanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkanlah janjinya, Yesus
Tuhan Yesus, Raja atas segala raja yang sudah bangkit dan mengalahkan dosa dan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Dan pada hari ini kami bersyukur untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia sampai pada akhir dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bisa memperingati hari kebangkitan-Mu. Dan sekarang kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, karuniakan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan. Demikian juga para pejabat negara kami lainnya, baik di bidang kepolisian, TNI, dan sipil, dan semua anggota-anggota DPR, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka memimpin negara kami dengan adil, bersih, dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, jadikanlah bangsa kami bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti firman-Mu di kitab Nabi Yesaya, bahwa burung buas dari timur akan memancarkan terang kemuliaan-Mu, yaitu bangsa kami Indonesia. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia pada hari ini karena hari ulang tahun, dan juga di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Kiranya Tuhan memberkati, berikan panjang umur, tetap kuat dan kokoh dalam iman, dan terus bertambah-tambah dalam keakraban hubungan dengan Tuhan Yesus. Berkati juga yang sedang dalam sukacita karena promosi dalam pekerjaan, jabatan, dan karir, dan juga di dalam studi. Tuhan, sempurnakanlah sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, yang berada dalam persoalan-persoalan yang berat, yang sulit diselesaikan, mungkin karena penyakit yang belum sembuh-sembuh setelah berdoa lama. Kami ingat Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, justru di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi nyata Tuhan. Untuk itu karuniakanlah Bapak Ibu saudara-saudari yang masih dalam pergumulan dan belum ada jawaban, yaitu kasih karunia yang menguatkan dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Bagi yang sakit kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dirawat baik di rumah sakit atau di rumah tempat tinggal sendiri. Kesembuhan yang ajaib terjadi pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini ada dalam permasalahan keluarga, keuangan, atau masalah apa saja. Kami ingat pesan-Mu Tuhan, marilah datang kepadamu yang berbeban berat, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan firman-Mu, dan itu terjadi pada Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan beban yang berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman Warlot, simpatisan Warlot. Tuhan, persiapkanlah kami, pakailah kami selalu setiap hari, di mana saja, kapan saja, untuk melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa orang-orang yang Tuhan bawa atau yang kami pergi untuk mendapatkan, untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, pelepasan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat, dari narkoba, obat-obat terlarang, dan semua hal yang membelenggu kehidupan mereka. Kami
pakai kuasa-Mu Roh Kudus, nama Tuhan Yesus, untuk membebaskan, memulihkan, dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi keluarga Warlord Ministry untuk beberapa pelayanan-pelayanan besar yang akan kami laksanakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda, anak remaja, dan anak-anak di mana yang akan kami layani Tuhan. Persiapkanlah mereka, terutama kami Warlord, untuk Tuhan pakai dengan luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami memohon berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang manis dan indah menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan kami yang berada di House of Warlord Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kita semua mengalami pengangkatan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.